Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai eksekusi hak tanggungan yang akan dimulai pertama-tama oleh Bella. Baiklah, macam-macam cara eksekusi hak tanggungan itu menurut pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga dapat dikatakan terdapat beberapa cara pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yaitu ada 3. Yang pertama, parallel excuse, title eksekutorial, dan penjualan di bawah tangan. Parallel excuse adalah, menurut Kamus Hukum, parallel excuse mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses pengadilan atau hakim. Pada pasal 20 ayat 1, huruf A, Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa apabila debitur cedera janji, maka pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual objek hak tanggungan, sebagaimana diatur pada pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Menurut pasal 20 ayat 1, A, junto pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila debitur prestasi, maka kreditor pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu. Eksekusi yang didasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ini, di mana diberikan kemudahan bagi kreditur pemegang hak tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dikarenakan kreditur pemegang hak tanggungan tersebut mempunyai kedudukan istimewa dalam bentuk droit de préférence dan droit de suite, yang merupakan ciri-ciri dari hak tanggungan. Prosedur eksekusi yang dimaksud oleh pasal 20 ayat 1A Undang-Undang Hak Tanggungan junto pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut mensyaratkan adanya janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur prestasi, sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan atas kekuatan sendiri dilakukan apabila debitur itu prestasi. Begitu debitur prestasi, maka kreditur pemegang hak tanggungan diberikan hak oleh Undang-Undang Hak Tanggungan untuk langsung memohon lelang kepada kantor pelelangan negara. Sekarang permohonan diajukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Jadi, walaupun di dalam akta pemberian hak tanggungan tercantum klausul dalam hal debitur prestasi, kreditur pemegang hak tanggungan berwenang menjual atas kekuasaan sendiri. Namun, pelaksanaan lelang eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditor pemegang hak tanggungan, melainkan harus dilakukan oleh pejabat lelang pada KPKNL. Karena pejabat lelang inilah yang oleh peraturan diberi wewenang untuk melakukan lelang eksekusi. Berdasarkan permohonan eksekusi tersebut, selanjutnya pejabat lelang memproses pelaksanaan lelang. Diawali dengan pengumuman lelang sebanyak 2 kali, diikuti dengan penjualan lelang dan pembagian hasil lelang. Apabila hasil lelang setelah dikurangi seluruh biaya dan pelunasan utang kepada para kreditor masih ada sisa, maka sisa tersebut dapat diserahkan kepada pemberi hak tanggungan. Yang kedua, ada titel eksekutorial. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, harus diperhatikan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan yang mengatakan bahwa sertifikat HT berlaku sebagai pengganti gross equity hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah yang menjadi objek HT. Prosedur eksekusi adalah prosedur eksekusi yang ada dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR dan pasal 258 RBG. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada kreditor pemegang hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan menyerahkan sertifikat hak tanggungan sebagai dasarnya. Selanjutnya, pengadilan negeri akan melaksanakan eksekusi sebagaimana melaksanakan eksekusi putusan hakim biasa yang sudah mencapai kekuatan hukum pasti. Eksekusi dilakukan terhadap sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sertifikat hak tanggungan yang demikian mempunyai hak
eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Kemudian eksekusi akan dilaksanakan atas perintah dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. Yang ketiga, ada penjualan di bawah tangan. Eksekusi penjualan di bawah tangan objek hak tanggungan diatur pada pasal 20 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Hak Tanggungan. Prosedur eksekusi penjualan bawah tangan dapat dilakukan bila mana dipenuhinya syarat yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 dan ayat 3. Persyaratan ini adalah adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan bahwa penjualan di bawah tangan objek hak tanggungan akan memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Dengan kata lain, penjualan di bawah tangan dilakukan bila mana diperkirakan bahwa penjualan melalui pelelangan atau penjualan di muka umum, melalui eksekusi parat atau eksekusi dengan pertolongan hakim, atau yang tadi pertama disebutkan sebelumnya, pasal 20 ayat 1A dan B Undang-Undang Hak Tanggungan tidak akan mencapai harga tertinggi. Penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan setidak-tidaknya dua surat kabar yang beredar pada daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan tersebut tidak melalui pelelangan umum, akan tetapi tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu dengan cara dilakukan di hadapan PPAT yang membuat aktanya dan dilakukan pendaftaran di kantor pertanahan setempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Lalu selanjutnya terdapat tahapan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Di tahapan ini terdapat 3 tahap, yaitu tahap permohonan, tahap penyitaan, dan tahap pelelangan. Eksekusi hak tanggungan berdasarkan pasal 224 HIR sebagai berikut. Pertama, ada tahap permohonan. Kreditur mengajukan eksekusi pada pengadilan negeri, di mana barang jaminan tersebut terletak, atau pengadilan negeri di mana barang jaminan tersebut ditetapkan sebagai domisili hukum. Pengadilan akan memanggil atau menegur debitur atau disebut unmanning sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 8 hari untuk tiap-tiap unmanning yang diterima. Debitur dapat mempunyai 3 sikap terhadap unmanning tersebut, yaitu 1. Tidak memperdulikan, yang kedua mengakui hutang dan besar jumlah hutangnya, dan yang ketiga debitur mengajukan bantahan. Lalu selanjutnya ada tahap penyitaan. Tahap penyitaan di sini, kreditur mengajukan permohonan sita atas jaminan yang dilelang. Kemudian, pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyitaan oleh petugas pengadilan yang dibuktikan dengan berita acara penyitaan. Apabila tidak ada tanggapan dari debitur, maka proses akan dilanjutkan. Selanjutnya ada tahap pelelangan. Di tahap pelelangan ini, pertama-tama kreditur mengajukan permohonan lelang kepada pengadilan negeri. Kemudian pengadilan akan memuat ketetapan lelang dan menetapkan waktu lelang setelah berkonsultasi dengan kantor lelang. Lalu sebelum lelang dilaksanakan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi kreditur. Yang pertama, kreditur memberitahukan pengadilan mengenai plafon, harga atau harga minimal dari barang jaminan. Yang kedua, kreditur meminta surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT dari barang jaminan kepada kantor pertanahan setempat. Lalu setelah itu, acara lelang dilaksanakan di pengadilan negeri setempat. Pembeli harus sekurang-kurangnya 2 orang pihak. Apabila tidak ada peminat, maka lelang ditunda kurang lebih 1 bulan dan harus didahului dengan pemasangan iklan sebanyak 1 kali. Pelelangan objek hak tanggungan dari ketiga eksekusi tersebut dapat dihindari dengan pelunasan hutang yang dijamin berikut biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan sampai dengan dikeluarkannya pengumuman lelang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jihan. Lalu ada hambatan dalam pelaksanaan hak tanggungan.
Dalam pelaksanaannya, eksekusi hak tanggungan mengalami hambatan-hambatan yang berasal dari, yang pertama, pihak kreditur seperti membuat plafon terlalu rendah, sehingga ditolak Ketua Pengadilan Negeri. Tidak menyiapkan pembeli, tidak menyiapkan harga lelang, berdamai dengan debitur sebelum lelang, dan kedua, pengadilan seperti ditunda KPN dengan alasan plafon tidak tercapai. Ada bantahan, debitur memohon tanda dikabulkan, surat KPT, surat mari, telepon mari, dan yang ketiga dari debitur itu sendiri seperti menggugat gugatan, membantah bantahan, meminta fatwa ke PT, meminta fatwa ke MA, lalu menghalangi lelang dengan pembeli-pembeli fiktif. Selain itu, terdapat pula hambatan-hambatan lainnya dalam pelaksanaan hak kreditur sebagai pemegang hak preference atas hak tanggungan sering mengalami beberapa masalah, antara lain yang pertama, proses permohonan sampai dengan penerimaan hasil lelang memerlukan waktu yang panjang dan pemantauan yang terus-menerus. Yang kedua, dengan berlakunya asas negatif, maka apabila tanah tersebut telah dijadikan jaminan dan dapat dibuktikan bahwa pemberi hak tanggungan bukan pemilik sebenarnya, tentulah mengakibatkan pembatalan penggunaan hak atas tanah tersebut sebagai jaminan dan dengan demikian menyebabkan adanya resiko bagi bank. Yang ketiga, dengan berlakunya asas horizontal dapat menimbulkan bermacam kendala seperti A. Bila tanah dimaksud dibebani hak tanggungan, kemudian ada kemungkinan debitur tersebut mendapatkan mesin-mesin yang di atas tanah itu dari perusahaan leasing dan tidak terbayar kewajibannya kepada perusahaan leasing, tanah dan pabrik itu dapat dimintakan untuk disita tanpa diperhatikan kepentingan bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan. Memang dapat saja bank melakukan upaya bantahan dan upaya lain sebagainya. Namun, sedikit banyak pelajaran atau bank telah terganggu dan dalam penanganannya membutuhkan tenaga serta biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Demikian pula, kreditur harus teliti untuk meyakinkan dirinya bahwa pemilik tanah adalah sama dengan pemilik bangunan. Kalau bank melakukan kesalahan dan akibatnya menerima jaminan yang bukan haknya, maka tentunya bank akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusinya. Lalu bila debitur bank adalah pemilik bangunan dan bukan pemilik tanah, tentunya kreditur bank harus mengetahui terlebih dahulu hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan, dan kreditur harus mengusahakan agar kreditur tersebut mempunyai kedudukan preference atas bangunan itu, sehingga jika terjadi kredit macet dan akan dieksekusi, maka tidak akan menimbulkan bantahan dari pemilik tanahnya. Yang keempat, tidak adanya persetujuan suami atau istri atau komisaris pemegang saham akan menimbulkan bantahan yang menghambat jalannya eksekusi. Sertifikat aspal atau palsu, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Tanah yang dibebani hak tanggungan sedang dalam sengketa sehingga proses eksekusi akan ditangguhkan sampai perkara mengenai tanah dapat diselesaikan. Tanah dimaksud sedang disita pengadilan sehingga eksekusi baru dapat dijalankan bila sita tersebut telah diangkat terlebih dahulu. Lalu apabila istri atau suami dari pemilik tanah yang dibebani hak tanggungan adalah warga negara asing, maka hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan itu akan dialihkan kepada orang lain atau hak tanggungan tersebut akan ikut hapus dengan hapusnya hak atas tanahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Gifara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keberatan atas eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan bisa batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat. Yang pertama, penjualan objek hak tanggungan bisa dilakukan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan. Yang kedua, penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak pemberitahuan oleh pemberi atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak berkepentingan. Pemberitahuan juga ditambahkan pengumuman minimal di 2 media massa. Yang ketiga, tidak ada pihak yang keberatan. Dan apabila debitur itu tak selamanya menerima begitu saja eksekusi, debitur dapat melakukan perlawanan. Dan jika perlawanan ini diterima, pengadilan akan memprosesnya sebagai perkara biasa dan akan menyita waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Namun jika undang-undang hak tanggungan tetap tak menjawab, maka dapat mengusulkan pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, keberatan atas penyitaan objek jaminan. Eksekusi penetapan pengadilan terhadap objek jaminan
Hak tanggungan dalam praktiknya sering menimbulkan keberatan atau perlawanan atas penyitaan yang diletakkan terhadap objek jaminan. Beberapa penyebabnya yaitu yang pertama, besarnya utang, yang belum pasti, yang kedua, ketidakjelasan status, yang ketiga, hukum kepemilikan objek jaminan, dan bahkan ada pihak lain atau pihak ketiga yang masih berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Dengan demikian, dalam suatu proses penyelesaian perkara sengketa eksekusi jaminan hak tanggungan atas tanah tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara. Selanjutnya, hambatan dalam eksekusi hak tanggungan. Dalam eksekusi hak tanggungan, tidak sedikit nasabah atau nasabah debitur atau pihak ketiga yang melakukan upaya hukum untuk menghambat proses eksekusi yang hendak dijalankan oleh KPN. Debitur sengaja melakukannya untuk menghambat proses dan nasabah debitur merasa dirugikan oleh kecurangan kreditur dalam menghitung angsuran utang. Pihak bank kemudian membuat pengumuman lelang di surat kabar. Atas dasar pengumuman tersebut, pihak pelawan mengajukan perlawanan dengan alasan tanah yang akan dilelang tersebut adalah milik pelawan. Selanjutnya, cara mengajukan keberatan yang dilakukan oleh debitur. Dalam perkara perlawanan yang ditarik sebagai pihak terlawan adalah Ketua Pengadilan Negeri, Panitera Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Lelang, dan kreditur. Pengajuan keberatan ini dilakukan dengan cara yang pertama, pada awalnya debitur melakukan upaya hukum bantahan yang dilakukan untuk mencegah pelaksanaan eksekusi lelang. Yang kedua, seharusnya bantahan ini hanya dapat didasarkan atas alasan utangnya telah dilunasi, yang dalam hal ini belum dilaksanakan oleh debitur. Mengenai jumlah utang debitur, sebenarnya sudah diketahui pada saat sidang unmanning dan debitur tidak menyatakan keberatan terhadap jumlah utangnya tersebut. Yang terakhir, dengan demikian, alasan mengenai besarnya atau jumlah utang yang belum pasti tidak dapat digunakan untuk meminta penangguhan melalui upaya hukum dalam bentuk bantahan, tetapi harus ditempuh dengan mengajukan gugatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.